membaca ta'awudz atau isti'adzah. Ya. Jadi sesudah membaca iftitah di dalam sholat, yang kemarin iftitah sudah kita kaji secara tafsirnya untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu kita membaca ta'awudz. Jadi setelah sholat itu baca kalau Allahumma ba'id sampai wasalji wal barad, baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim secara sirri, baik dalam sholat jahar maupun sholat sendirian sirri, membaca ta'awudz, jangan sampai lupa. Ta'awudz ini adalah sebuah pernyataan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk yang terkutuk. Jadi ketika kita diajari berta'awudz ini, artinya setiap saat kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Rasulullah SAW setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca basmalah di dalam sholat, beliau membaca ta'awudz. Jadi jangan lupa untuk setiap membaca Al-Fatihah, ta'awudznya jangan lupa, karena ini bagian dari sunnah. Sehingga kalau ketinggalan, pahala sunnahnya hilang. Hal ini berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-98, Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi setiap kali kita baca Al-Quran, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat, diperintahkan berta'awudz. Ada lagi ayat, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Dan jika ada syaitan mengganggumu dengan satu bentuk gangguan, yang kadang-kadang gangguan syaitan terhadap orang satu dan orang lainnya berbeda, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi diperintahkan mohon perlindungan kepada Allah. Innahu huwas sami'ul alim, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi yang pertama kita lakukan ketika kita merasa ada gangguan syaitan, maka yang pertama kali diperintahkan untuk dilakukan oleh yang menciptakan kita dan yang menciptakan gangguan itu, fasta'id billah, berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau mengucapkan a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir. Ada banyak teks yang kemarin kita baca. Itu kemarin kita sudah tahu. Maka kemudian ini bacaan ta'awudz yang macam-macamnya kemarin sudah kita kaji. Nah, kita lihat ini. Ibnu Katsir tentang ta'awudz ini, beliau berpendapat,
Katsir ini yang menulis tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Beliau mengatakan bahwa Allah memerintahkan ta'awudz dari setan jin. Jadi dari syaitan kalangan jin. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa syaitan itu ada syayatinul jin dan ada syayatinul ins. Ada syaitan dari kalangan jin, ada syaitan dari kalangan manusia. Ingat. Dan yang diperintahkan untuk berta'awudz ini ketika ada gangguan syaitan dari kalangan jin yang tidak kelihatan. Karena syaitan dari kalangan jin ini tidak bisa disuap. Jin jangan mengkodok saja melaki mobil Avanza, tidak bisa. Jadi satu-satunya yang bisa memberikan perlindungan kepada kita ketika ada gangguan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin, fasta'id billah, kada jalan lain. Mohon perlindungan kepada Allah, karena jin tidak dapat disuap, sehingga kemudian tidak, ketika dia melancarkan kejahatannya, tidak terpengaruh oleh kebaikan manusia, tidak terpengaruh oleh suap. Ini luar biasa jin. Tapi kalau manusia disuap bisa, jin nggak bisa. Artinya kita, ketika kita mempunyai sebuah tekad dan keinginan, kalah dengan jin. Karena jin ketika dia mempunyai itikat kuat untuk mengganggu dan melancarkan kejahatannya kepada manusia, dia tidak bisa disuap oleh manusia. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita agar supaya rajin memohon perlindungan kepada Allah. Secara tabiat, karakter jin itu, karakter setan dari kalangan jin itu amatlah buruk. Dan yang dapat menahan kejahatan setan dari kalangan jin ini, ketika setan dari kalangan jin ini ingin berbuat jahat kepada manusia, tidak lain yang dapat mencegah dan menghalangi hanya yang menciptakan jin itu sendiri. Ada yang lain. Jin ditahan oleh jin lain tidak bisa. Ditahan, jangan kamu ini, kecuali pangkatnya jinnya lebih tinggi, dijaga terus. Tidak mungkin jin jaga jin yang di bawahnya terus. Ketika dia lewat, jin akan lancarkan. Maka yang bisa melindungi seseorang dari kejahatan jin itu adalah yang menciptakan jin sendiri, yakni Allah. Baru. Menurut Ibnu Katsir pula, pelafalan ta'awudz atau isti'adzah ini berfaedah untuk membersihkan mulut dari ucapan sia-sia dan kotor. Nah, kalau kita ini sering tergerak mulut kita mengucapkan damprat, menghujat, ucapan kotor, suka misu-misu, segera perbanyak ta'awudz. Karena yang mendorong kita ini untuk berbicara kotor, menghujat, mendamprat, misu-misu itu dari nafsu jelek kita yang senantiasa disusupi oleh setan dari kalangan jin ini. Maka yang suka berbicara seperti itu segera perbanyak ta'awudz. Pelafalan ta'awudz merupakan persiapan mulut untuk membaca kalam ilahi. Secara ruhiyah, kalau ada dorongan jelek dari dalam untuk mengeluarkan kata-kata kotor, maka untuk membersihkan itu harus ta'awudz. Dan ta'awudz ini, permohonan perlindungan ini adalah bentuk pengakuan atas kekuasaan Allah dan kelemahan manusia.
Jadi Allah Maha Berkuasa menyatakan diri bahwa manusia lemah, butuh pertolongan, butuh perlindungan untuk melawan gangguan musuh yang bersifat batin. Jadi ibu-ibu, jangan dikira kita ini hanya punya musuh yang bisa dilihat, hanya punya musuh yang bisa didengar dan peratannya, hanya punya musuh yang bisa didengar hujatan dan fitnahnya. Kita ini manusia punya musuh yang menyerang batin dan sifatnya tidak kelihatan. Hati-hati. Itu bisa menyerang batinnya kita, bisa mengganggu kita sehingga kita bisa menjadi bersedih terus, menjadi susah terus, menjadi khawatir terus, menjadi sedih gitu. Maka kalau ada perasaan seperti itu, segera mohon perlindungan kepada Zat yang menciptakan gangguan yang datang kepada kita itu. Karena itu serangan batin. Setan ini dapat melihat manusia, sedangkan kita manusia tidak dapat melihat setan. Dan setan ini menyerang batiniah kita. Serangannya itu tidak bisa dilihat, yang menyerang juga tidak bisa melihat. Yang menyerang melihat kepada yang diserang kita manusia. Gimana kita caranya kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah? Oleh karenanya, ta'awudz adalah bentuk permohonan kepada Allah untuk melindungi kita dari segala bentuk kejahatan dan keburukan. Baik keburukan itu berupa tersiksanya batinnya, ataupun keburukan itu yang menyebabkan sakitnya badannya, itu juga harus senantiasa dimintakan perlindungan, sehingga batinnya dan fisik kita menjadi sehat. Sehat secara batin, sehat secara jasmani, sehat secara ruhani, sehat secara jasmani. Mohon perlindungan kepada Allah. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa salah satu manfaat pelafalan ta'awudz ini juga dapat meredakan kemarahan di dalam hati yang sedang dialami oleh seseorang. Ada saja yang membuat kita itu terkadang ingin marah. Ada saja di antara kita itu yang membuat kita ini ingin menaikkan volume suara kita ketika berbicara dengan lawan bicara kita. Ada saja keinginan untuk merendahkan orang lain. Maka apabila ini terjadi, hendaknya memohon perlindungan kepada Allah. Ada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Artinya, hadis ini saya bacakan artinya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Sulaiman bin Surah bahwa ada dua orang saling mencaci di hadapan Rasulullah. Apa tuh? Sampai keluar kalimat yang kotor, lebih kotor gitu. Sementara kami, kata sahabat, kata Sulaiman bin Surah ini duduk di dekat Rasulullah. Salah seorang dari keduanya mencaci yang lain, dan ia tampak marah dengan wajah merah. Rasulullah bersabda ketika itu terjadi saling caci itu, yang satu wajahnya sampai merah saking marahnya. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh kata Rasulullah, aku mengetahui kalimat yang bila diucapkan niscaya kemarahan di hati akan reda. Lalu Rasulullah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika marah, ketika tadi terjadi percekcokan itu, Rasulullah kemudian bersabda bahwa aku ada kalimat yang apabila diucapkan niscaya kemarahan di dalam hati dapat reda. Kalimat itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita ibu-ibu ketika sudah pada saatnya
marah, baca ta'awudz dengan tenang, khusyuk, tunduk patuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau masih belum reda, tambah sekali lagi. Belum reda, sekali lagi. Insya Allah reda. Lalu kemudian para sahabat berkata kepada orang tersebut yang bertanya, apakah kau mendengar ucapan Rasulullah tadi? Orang yang kedua ini, memangnya aku gila? Berarti dia mendengar. Jadi artinya di penguatan bahwa kalimat ini bukan main-main, didengar, diucapkan secara khusyuk, tunduk patuh, dipahami artinya. Insya Allah ketika marah, ketika kita membaca ini, mohon perlindungan benar-benar ikhlas, selesai marah kita. Orang marah itu, kalau menurut orang ahli psikologi, kalau begini normal ya, agak begini. Makanya ketika orang marah-marah terus dikatakan diri. Jadi semakin kita sering marah, berarti semakin hati-hati. Berarti kalau sekali sehari tadi berapa kali marah? 3 kali, berarti 3 kali iri. Oleh karena diajari kalimat perlindungan supaya kita tetap normal. Jenis pelafalan ta'awudz atau isti'adzah, adapun bacaan ta'awudz menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, lafal a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu sudah cukup. Sebagian ulama menambahkannya a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Yang lain seperti At-Tsauri, Al-Auza'i menambahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Sebagian ulama menyatakan lagi asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Terserah. Lafal-lafal ta'awudz yang kita punya, yang kita hafal, dibaca. Mau pilih yang mana? Kemarin sudah kita baca itu semua. Kata ar-rajim, kalimat ini kalau orang ahli bahasa berpola fa'il tetapi bermakna maf'ul. Fa'il ini pelakunya, maf'ul itu yang dikenai pekerjaan. Kata ini berarti yang terlempar atau yang tercampak. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terlempar, dari godaan setan yang dicampakkan dari rahmat Allah. Gitu. Maksudnya tercampak ini tercela dan terlaknat. Dan segala yang tercela dengan ucapan buruk dan cacian adalah marjum namanya, yang dicampakkan, yang dicela. Asalnya ar-rajmu adalah lemparan dengan ucapan dan perbuatan. Orang dilempari hujatan-hujatan. Yang dikenai lemparan dan hujatan itu disebut marjum. Yang tercaci, tercela. Salah satu rajam dengan ucapan adalah ucapan ayah Ibrahim pamannya kepada Ibrahim. Salah satu lemparan ucapan hujatan. Jika kau tidak berhenti, maka ku rajam. Atau aku janji dan aku kutuk engkau. Jadi jangan hanya dibayangkan dirajam itu kemudian dibiarkan dilempari dengan batu atau dilempari dengan kotoran. Dilempari dengan kalimat kutukan itu, celaan itu juga berarti marjum, yang dilempar, yang dicaci, yang dihujat. Ini membaca ta'awudz ketika marah tadi sudah dijelaskan, tetapi ada baiknya kita ulangi lagi. Tadi itu 2 orang tadi itu. Apa rahasia isti'adzah? Sekarang menjadi penting. Di antara manfaatnya adalah untuk mensucikan mulut dari kata-kata yang sia-sia dan kotor, juga mengharumkannya dari semua itu.
Jadi kalau orang ini ketika suka mengeluarkan kalimat-kalimat kotor dan hujatan, perbanyak isti'adzah. Dan kalau sudah sering membaca isti'adzah, maka nanti yang keluar kalimatnya kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, ketika kalimat-kalimat yang keluar mengalir dari lisan kita itu kepada lawan bicara kita, kepada anak kita, saudara kita, suami kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita, senantiasa kalimat thayyibah yang keluar, maka ketika orang ada yang ingin membicarakan sosok orang yang seperti ini, harum. Artinya namanya harum, kepribadiannya harum, akhlaknya harum. Itu yang dimaksud adalah memiliki akhlak yang agung. Karena kalimat yang keluar dari mulutnya tidak pernah ada yang kotor. Maka kalau tidak ada yang kotor yang keluar, tentunya lawan dari kotor yang baik. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat tentang kalimat thayyibah, ada kalimat sayyi'ah. Kalau di dalam Quran surat Ibrahim misalkan, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa farquha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas la'allahum yatadhakkarun. Muhammad, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu digambarkan oleh Allah, asluha sabit, akarnya menghujam kuat ke dalam bumi, wa farquha fis sama, ranting-rantingnya di langit. Yang ranting-ranting ini tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbihah, senantiasa memberikan buahnya kepada orang-orang di sekitarnya, artinya memberikan manfaat. Seperti itulah Allah membuat perumpamaan agar supaya kamu bisa mengambil pelajaran. Jadi sosok yang baik, pribadi yang baik itu adalah kepribadian yang kuat, figur yang kuat, yang keberadaannya senantiasa memberikan manfaat. Di mana saja dia hadir, orang merasakan manfaatnya. Baik itu dia berada di lingkungan orang-orang yang kumuh, tetap memberikan manfaat. Berada di lingkungan majelis taklim yang baik, dia memberikan manfaat. Tukti ukulaha kullahinin, setiap saat memberikan buahnya, buah ini bi'idni rabbiyah, dengan izin Tuhannya. Jadi pribadi yang baik hadir di mana saja, dia, orang sekitarnya itu merasakan manfaat dan kebaikannya. Kalau dia tidak ada, akan ditanya oleh orang, mana, kemana, kemana, karena kebaikannya yang telah dirasakan oleh orang lain. Sebaliknya pada ayat selanjutnya, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisat ittusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Sebaliknya, perumpamaan kalimat yang jelek itu seperti pohon yang jelek besar tetapi akarnya mengambang. Ibu-ibu bisa bayangkan, ketika ada di pemukiman padat seperti Kroman, Jumanya, lalu ada pohon besar tinggi tetapi akarnya mengambang, bisa tenang kira-kira? Ketika ada angin menggiri dan kemudian doyok, semua takut kerobohan. Seperti itu figur, sosok, kepribadian yang apabila dia hadir di tengah-tengah orang, semuanya menjadi kotor, semuanya menjadi khawatir, ketakutan. Itu kok datang orangnya, ada saja yang rusak. Kehadirannya tidak ditunggu-tunggu, kehadirannya justru diharapkan tidak datang. Sebab kenapa? Karena membahayakan lingkungannya. Dimanapun dia ada, lingkungan menjadi resah. Kalau ada di kumpulan orang ngaji, semua orang ngaji menjadi tidak tenang.
ijtussat min fawqil ardi, akarnya tercabut dari bumi, malah min qarad, dia menyebabkan teror di sekitarnya, bahaya di sekitarnya. Bagaimana ada pohon besar seperti pohon yang sangat besar itu kemudian akarnya ngambang, dan itu berada di tengah pemukiman, maka semuanya akan bahaya. Oleh karenanya, agar supaya kepribadian kita menjadi baik, yang diawali dari lisan kita, perbanyak ta'awudz, hentikan kalimat kotor, hentikan kalimat yang ketika didengar saudara kita menjadi sakit. Berhenti. Maka akan mengharumkan semuanya. Isti'adzah digunakan untuk membaca firman-firman Allah. Ini rahasia yang kedua. Isti'adzah mengandung arti permohonan pertolongan kepada Allah, mengakui kekuasaan sekaligus kelemahan dirinya sebagai seorang hamba, dan sebuah pengakuan ketidakberdayaan dirinya. Oleh karenanya kemudian seseorang yang kemudian didatangi oleh hal-hal yang mengganggu dirinya, yang dia tidak mampu menolak dan mengusirnya, maka ketika kita mohon perlindungan kepada Allah, maka Allah akan mengusir ciptaannya yang mengganggu kepada kita itu. Di mana syaitan tidak bisa diajak berpura-pura, tidak bisa dipengaruhi dengan kebaikan, tidak bisa disuap dan sebagainya. Berbeda dengan musuh syaitan dari manusia, sebagaimana yang telah ditunjukkan tentang hal itu di dalam 3 ayat surah Al-Masani. Ini surah itu adalah Al-A'raf ayat 200, Al-Mu'minun ayat 97, Fussilat 35, dan firman Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Jadi Allah berfirman yang arahnya ini kepada syaitan yang hendak mengganggu manusia dari kalangan jin. Kata Allah kepada mereka, sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak bisa berkuasa atas mereka. Kamu tidak akan mampu menggoda dan menyakiti mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Jadi karena orang-orang yang ikhlas itu, hamba-hamba Allah itu dijaga oleh Allah, sehingga syaitan tidak memiliki kemampuan untuk menggoda kita. Baik. Baru kemudian membaca basmalah secara jahar atau sir pada sholat dengan bacaan jahar, dan secara sir pada sholat dengan bacaan sir. Ibu-ibu, sir ini artinya tidak nyaring. Jahar itu artinya dibaca nyaring. Nanti kita akan mengetahui kenapa ketika imam itu menjadi imam, ketika bacaan basmalahnya ada yang dinyaringkan dan ada yang tidak dinyaringkan. Kita akan mempelajari kedua-duanya supaya tidak bingung dan saling menuduh. Ini rahasia yang pertama. Setelah membaca doa iftitah dan ta'awudz, kemudian membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini dibaca sesudah ta'awudz dan dibaca sebelum membaca Al-Fatihah ketika dalam salat. Basmalah dibaca dalam semua rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Semua rakaat dibaca. Sama dengan ta'awudz itu ketika membaca Al-Fatihah.